Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pradadiva Gustia Kadafi, mahasiswi Akademi Pariwisata Indonesia jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur adalah pedoman berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesannya dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, dan sistematis. SOP juga memiliki fungsi, antara lain yang pertama, memperlancar tugas pegawai, tim, atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Kali ini saya mengambil contoh standar operasional prosedur customer service bagian penanganan klaim pelanggan. SOP sendiri dapat berupa dua bentuk, yaitu ada dokumen tertulis dan flowchart. Yang pertama ini adalah dokumen tertulis. Dalam dokumen tertulis terdapat 6 komponen. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari customer service sendiri adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul di pelanggan secara cepat dan tepat agar produk yang terkirim dapat digunakan sesuai standar spesifikasi pelanggan dan masalah tidak berulang. Yang kedua ada ruang lingkup. SOP ini diawali dengan menerima informasi klaim dari pelanggan, melakukan pendaftaran secara administrasi, hingga membuat laporan hasil penyelesaian klaim. Yang ketiga ada definisi. Definisi dari klaim itu sendiri adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Yang keempat, ada unit kerja yang terlibat. Yang pertama itu ada customer service, yang kedua ada tim sales atau penjualan, yang ketiga ada tim gudang, yang keempat ada logistik atau pengiriman. Selanjutnya rekaman. Yang pertama ada buku klaim dan memo internal unit kerja terkait. Yang keenam adalah prosedur pelaksanaan. Yang pertama, informasi klaim berasal dari pelanggan yang ditujukan ke cabang dapat melalui telepon, email, atau informasi langsung melalui sales terkait. Yang kedua, semua klaim akan terrecord di buku klaim pelanggan dan didaftarkan secara administratif yang ada di bagian yang berwenang. Klaim terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, klaim yang terkait dengan pelayanan, dan yang kedua adalah klaim yang terkait dengan mutu produk. Yang ketiga, mengecek kriteria klaim. Jika kriteria klaim tidak sesuai, klaim ditolak. Tetapi, jika kriteria klaim sudah sesuai, maka akan disiapkan produk pengganti. Yang keempat, untuk klaim pelayanan seperti pelayanan pengiriman produk ke pelanggan akan dikoordinasikan dengan gudang maupun tim penjualan terkait. Yang kelima, apabila pelanggan setuju, maka barang akan langsung dikirim. Apabila tidak setuju, maka cabang akan melakukan koordinasi dengan pusat baik dengan bagian logistik maupun dengan distribusi atau marketing terkait dengan ketersediaan barang. Nah, jika prosedur pelaksanaan ditulis dalam bentuk flowchart, maka bentuknya akan seperti ini. Yang pertama, ada informasi klaim. Yang kedua, dilakukannya pendaftaran administrasi. Lalu, klaim terbagi menjadi dua. Ada klaim terkait dengan pelayanan dan klaim terkait dengan mutu produk. Yang pertama ini, klaim yang terkait dengan pelayanan. Apabila klaim terkait dengan pelayanan, maka harus dikoordinasikan ke gudang dan tim sales yang terkait. Lalu, ajukan solusi ke customer service. Selanjutnya adalah keputusan customer
apa ia setuju atau tidak. Jika tidak setuju, maka koordinasikan ketersediaan barang ke kantor pusat. Selanjutnya, apakah barang itu tersedia atau tidak? Jika tidak, maka akan diadakan pengadaan, lalu dibuat laporan penyesuaian klaim. Yang kedua, ini ada klaim terkait dengan mutu produk. Klaim terkait mutu produk ini tertulis di perjanjian distribusi. Jika klaim terkait mutu produk, maka customer service harus mengecek kriteria klaim apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka langsung disiapkan produk pengganti, tetapi jika tidak sesuai, maka klaim ditolak. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.